Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Serunya yang bersukacita dan mau menyembah Dia lebih lagi, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadiratnya. Kita akan menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Kita bersyukur kita bisa merayakan ulang tahun gereja. Ucapan syukur kita 17 tahun. Kita percaya penyertaan Tuhan luar biasa, amin. Sampai 17 tahun Tuhan terus sertai dengan luar biasa. Dan kita terus merasakan lawatan Tuhan, kita terus rasakan pimpinan-pimpinan Tuhan, amin. Mari siapkan hati, kita akan masuk dalam hadiratnya. Kita percaya saat kita lebih melekat dengan Dia, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Oh,
percaya Kau hadir Tuhan untuk memberi kemenangan demi kemenangan Jesus. Haleluya, haleluya. We worship you God. Haleluya. Oh, syara la bara la bara la 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 la.
hormat hanya bagi Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapak, kami mau lebih lagi memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita sambut kemenangan yang Tuhan akan beri untuk setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau di dunia ini. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergerak mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Engkau yang percaya, sama-sama katakan Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. kami percaya Tuhan. Amin. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergerak mendengar namamu. sorakan Kemenangan dengan segenap hatimu katakan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan lebih lagi umat Tuhan katakan sungguh tak tertandingi. boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah dihibur Tuhan oleh puji-pujian kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami. Sebentar saatnya Tuhan, kami memberikan persembahan Tuhan. Engkau berkati persembahan kami. Mari jemaat kita berdoa untuk persembahan kita. Kita angkat persembahan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebentar kami mau memberi yang terbaik untuk perlebaran kerajaan-Mu tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau layakkan persembahan kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Dan mengingatkan juga untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini bisa memberikan persembahan di rekening gereja
yang sudah tertera di grup WhatsApp maupun yang ada di Instagram. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan dikasih keterangan persembahan untuk operasional gereja, dan yang kedua untuk pembangunan. Jadi persembahan berjalan 2 kali pada pagi hari ini, puji nama Tuhan. Dan mengingatkan juga untuk hari Minggu setiap ibadah, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk ikut ibadah supaya nanti bisa disiapkan kuota kursinya. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan terima firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pastor Sindu Susanto. Mari siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama kita bagi berdiri sekali lagi, katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Yesus memberiku kemenangan. Tangan kanannya memegang kau, memberikan kemenangan, bahkan kemenangan besar, sangat besar. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Oh, haleluya. Tuhan yang maha besar memberikan kemenangan yang sangat besar. Terima kasih kami terima dalam roh kami. Perbesar hati kami Tuhan. Kapasitas hati kami perbesar. Juga iman kami untuk menjangkau apa yang Kau siapkan. Biar mata kami melihat Engkau, melihat kemenangan yang Kau sediakan. Kami siap menerima, siap mengalami, siap menyampaikan besar kemenangan yang Kau berikan. Haleluya. Terpujilah Yesus yang tidak pernah berubah, jauh lebih dahsyat dari apapun juga. Di dalam nama yang ajaib itu Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih untuk hari yang istimewa ini, 17 tahun daripada gereja GBI Narwastu mujizat. Tetap ada mujizat. Amin. Kalau kita sediakan yang terbaik buat Tuhan, bawa minyak-minyak kita, minyak Narwastu yang kita sudah persiapkan. Saya yakin dah kebetulan 17. Sebentar lagi 17 Agustus. 17, ulang tahun ke-17. 17 itu 10 tambah 7. 10 itu artinya penataan yang sempurna lewat firman-Nya. Sebab hukum Tuhan itu perintah Allah 10. Tuhan lagi menata hidup kita lewat perintah-Nya, firman-Nya. Kita harus taati biar ditata Tuhan. Kalau nanti kita lihat pentingnya firman, pentingnya doa, ya. Doa itu digambarkan sebagai tombak, sedangkan firman itu pedang. Dua hal ini sangat kita akan lihat di dalam ayat yang disingkapkan kepada Ibu Gembala, saudara. Saya yakin Tuhan bicara. Waktu Ibu Gembala sampaikan itu, saya di Jakarta. Sedang sampaikan firman. Dan itu tentang ayat itu gitu, saudara. Sama gitu. Jadi saya yakin Tuhan bicara itu. Ya, Tuhan bicara. Nah, jadi 7 bicara tentang spiritual perfection, kesempurnaan rohani. Saya yakin kalau kita izinkan Tuhan menata hidup kita lewat firman-Nya, maka rohani kita akan sempurna. Tuhan sedang sempurnakan, makin hari makin kuat. Juga untuk gereja di sini, GBI Narwastu, Tuhan sedang lakukan perkara yang besar, memberikan kemenangan yang sangat besar pada kita. Haleluya! Haleluya! Kita buka ayatnya 2 Samuel pasal 23, ya. Kita lihat ayatnya yang ke-10, ya. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyaknya orang Filistin. Ini musuh-musuh, ya, umat Tuhan. Sampai tangannya lesu, kecapean sudah. Ya. Saking banyaknya, tapi nggak kalah dia. Badan boleh lesu, tapi lihat kemenangan terjadi terus. Lalu dikatakan dan tinggal melekat pada pedangnya. Pedang nggak boleh dilepas. Tetap melekat pada firman. Firman itu gambaran daripada pedang, ya, pedang roh. Pedang yang tajam itu, pedang bermata dua itu. Menusuk yang lain juga, terutama diri kita dulu. Lalu dikatakan Tuhan memberikan pada hari itu. Catat baik-baik, pada hari itu. Saya yakin dimulai dari hari ini. Memang sebelumnya sudah, tapi dimulai hari ini. Suatu apa? Kemenangan besar. Kemenangan besar. Haleluya. Mata saudara melihat pandemi besar, melihat kesulitan ekonomi besar, atau melihat Tuhan yang besar itu. Bukan hanya dia besar, maha besar. Karena dia maha besar, dia sanggup memberikan kemenangan yang besar. Mata kita harus melihat bersama Tuhan. Supaya kita mengalami, hati kita percaya, hati kita jadi besar. Kalau hatinya sempit, ngeluh. Kenapa begini? Kok lama? Tertekan, mau usaha apa nggak bisa, mandek semua. Itu hati yang kecil. Lagi diberkati, seneng karena ada berkat. Tapi nggak ada berkat, ngeluh. Karena nggak melihat Tuhan, melihat masalah. Ini orang Kristen yang lemah. Izinkan firman Tuhan menata hidup kita. Supaya hati kita jadi besar, supaya rohani kita jadi kuat. Dan kita akan lihat kemenangan besar. Kemenangan besar sedang menanti kita. Dan kita berkata, Tuhanlah yang memberi kemenangan besar itu. Bukan caramu yang baik. Ini namanya God factor. Faktor Allahnya, faktor Tuhannya. Good factor, bagus. Good factor. Faktor dari kita. Kita rencanakan apa-apa yang harus kita lakukan. Itu good factors. Tapi ada yang namanya God factor. Tuhanlah yang memberi kemenangan besar. Alkitab juga mencatat dalam Kisah Para Rasul, Tuhan menambah jumlah mereka setiap hari. Saya percaya Tuhan juga menambah jemaat di sini setiap hari dengan cara Tuhan. Haleluya! Itu salah satu kemenangan besar. Jangan cuma lihat diri kita aja, lihat ya kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan ini harus bertambah besar. Amin. Nah, kita lanjutkan baca dulu. Tapi kata kuncinya apa? Bangkit. Tetapi ia bangkit. Ya, nanti kita baca ayat di atasnya supaya lebih jelas. Ianya itu siapa? Sementara kita lanjut ayat 10 dulu. Garis bawahi kata bangkit.
Setiap kali baca Alkitab ada kata-kata khusus yang dihidupkan Roh Kudus. Bangkit. Bangkit berarti apa? Tidak lesu. Tidak terduduk nerima nasib gitu loh. Nasib kita ditentukan apa kata Tuhan, bukan perasaan kita, bukan apa kata orang. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, juga kemenangan besar bagi keluarga Pastor David dan Ibu Maria. Mengalami COVID juga, tapi kemenangan besar. Hari ini juga perayaan bahwa mereka sudah lepas, sudah menang besar. Dan tidak akan sakit lagi, amin. Ada orang kena, bisa kena lagi 2 kali. Tidak akan lagi. Juga jemaat tidak kena lagi, semua dilindungi. Haleluya. Saya Maret akhir kena. Ketularan istri saya. Ya, meriang 3 hari, keringetan terus. Batuk juga. Yang bikin capek batuknya itu. Sampai saya hentikan itu biotik itu, minuman itu saya minumin terus. Jadi saya bilang itu obat. Enggak, ini jus. Saya minumin terus. Supaya enggak batuk, yang ganggu saya ada batuknya, dicek. Toraknya bagus semua. Tapi tetap bikin ulasan, tetap melayani orang, tetap doakan orang. Jalan terus. Ada kekuatan khusus dari Tuhan. Amin. Nah, enggak merasa sakit. Waktu dicek CT-nya 37,8 gitu. Hampir 38. Kalau WHO itu udah normal. Tapi kalau Indonesia 40, tinggi sekali. Saya 38 gitu kira-kira, hampir 38. Ya, istri saya 36-an. Puji nama Tuhan, itu daya tularnya rendah. CT-nya perhatikan kalau cek itu CT itu menunjukkan daya tularnya rendah apa tinggi. Kita nggak mau fokus ke sana. Pusing kita kalau pikirin dengan berita-berita tiap hari di TV apa pandemi COVID, berapa yang mati, berapa gitu. Capek. Seperti seolah-olah sekarang nama Yesus kalah tenar dengan COVID gitu loh. Jadi ada apa Mbak Corona, ada Mas COVID, jadi itu ya. Kalau istilah Jawanya, udahlah. Ada Tuhan Yesus, ada Gusti Yesus. Amin, yang jauh lebih besar daripada semuanya itu. Saudara sudah terlindung. Banyak yang mati juga, tapi kalau Tuhan lindungi kita sampai hari ini masih hidup, itu kemenangan besar, saudara. Berarti saudara layak terima kemenangan besar. Saudara dipersiapkan untuk hal yang besar. Haleluya. Kita lihat di sini. Jadi perhatikan kata bangkit. Kedua, melekat. Harus melekat. Orang yang melekat pada Tuhan seperti Mazmur katakan, Mazmur 91 akan diluputkan. Amin. Sekalipun 10.000 terhampar, 1.000 terhampar kanan atau kiri, kita akan diluputkan. Kenapa? Hatinya melekat pada Tuhan. Apakah hati saudara melekat pada Tuhan? Melekat pada Tuhan berarti melekat pada firman, yaitu pedang roh tadi. Jadi sekali lagi, senjata utama kita yang pertama itu pedang itu. Gunakan pedang itu. Kalau kita lihat apa kata Daud ya di dalam Mazmur pasal yang sama. Coba lihat ayat di atasnya. Ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku. Siapa yang ngomong? Daud. Ini menjelang akhir hidupnya ini. Perkataan Daud yang terakhir judulnya. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku. Sampai kita dipakai Tuhan jadi penyambung lidahnya Tuhan. Percaya nggak saudara begitu dekat dengan firman? Orang dekat dengan firman, firman itu firman kebenaran. Roh kebenaran akan datang. Roh kebenaran akan bicara pada kita. Saya yakin roh kebenaran bicara kepada Ibu Gembala. Ini loh pesan Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong, Tuhan pasti lakukan. Tuhan akan memberikan kemenangan besar. Haleluya. Dia yang ngomong, dia pasti tepati. Tuhan yang dapat ingkar janji. Kalau dia sudah katakan, dia pasti menepatinya. Haleluya. Saya ngalami, sebulan kemudian anak saya ngalami di Jakarta. COVID juga, tapi dia bisa atasi sendiri, kita nggak ada. Tuhan beri kemenangan juga. Ya, tapi justru lewat COVID saya banyak dikirimin vitamin. Sampai banyak vitamin. Dikirim uang juga, dikasih ronsen, obat dibawain. Ya, jemaat bawa saya nggak perlu ke dokter, pakai video call, ngomong sama dokternya lewat HP gitu, kelihatan wajah dokternya dan sebagainya. Obat dianterin ke rumah sampai 2 kali, ya kan? Berapa saya bayar? Nggak usah, pastor, nggak usah. Berbahagia punya jemaat yang mengasihi gembalanya. Saya yakin di sini juga semua kita mengasihi gembala di sini, mengalami Pastor David, ya, amin. Puji nama Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat, jadi kata kunci pertama bangkit. Sini mau bangkit bersama Tuhan? Allah bangkit, berseraklah musuhnya. Allah bangkit, tapi kita mau bangkit nggak? Allah bangkit, kita harus bangkit bersama Tuhan. Jangan lesu, jangan lihat kelemahan kita, jangan lihat keadaan kita. Jangan lihat kondisi kita. Aduh nggak mungkin nih, nggak bisa nih keadaan begini.
keadaan begini nggak bisa nih, nggak mungkin. Harus bangkit bersama Tuhan, amin. Katanya harus 2 lapis, kita mesti taat prokes. Bukan karena takut ya, kita waspada harus, takut dosa. Mendingan tidur aja dah, mendingan di rumah. Terus deh, saya pelayanan berturut-turut pemakaman. Sebelum COVID itu pemakaman berturut-turut 3 kali. 3 minggu, hadir terus dia biasa. Setelah itu istri saya naik Grab. Grabnya bawa penumpang COVID. Dia itu ngomong gini, tukang supir Grabnya, aduh, dia istri saya ngomong apa gitu, dia supirnya jawab, ini baru ngantar penumpang COVID. Istri saya kaget, takut, masuk. Saya tanpa sadar juga, saya lihat istri saya keluar terus, seolah-olah nggak ada masalah gitu loh, nggak ada bencana. Tiap hari keluar, saya bilang, hati-hati lu, nanti kamu kena. Nggak sekali, beberapa kali. Saya merasa bersalah juga perkataan kita itu. Hati-hati, jangan kita ngomongin. Harus ngomongin apa? Di sini semua aman, dilindungi Tuhan. Saya tidak takut, tapi saya tetap waspada. Haleluya, karena Tuhan melindungi aku. Glory. Amin. Matiin aja deh. Kita lihat di sini ya. Lalu ayat 2 tadi ya, 2 Samuel pasal 23. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku. Firman-Nya ada di lidahku. Nah, supaya pedang roh jadi tajam, firman itu mesti ada di lidah. Artinya apa? Siap diluncurkan. Ada masalah, mesti ngomongin firman. Enggak. Kata dokter memang begitu. Masih ada flek misalnya. Kayak Pak Arifin dulu juga pernah. Sudah keluar rumah sakit tapi masih ada flek. Enggak, aku sembuh kok. Ya kan? Sama juga kita mengalami apapun. Enggak, aku sembuh kok. Anakku sehat kok. Anakku dilindungi kok. Amin. Semua aman kok. Tuhan sayang aku kok. Ya kan? Ya. Jangan ngecopin perkataan yang kita pinjam dari orang lain. Yang iblis hembuskan. Jangan. Perkataan kita harus sama dengan firman. Makanya itulah firman harus ada di lidah kita. Artinya apa? Perkataan Tuhan itu sama dengan perkataan kita. Ada di lidah kita, siap kita luncurkan. Perkataan apa yang saudara ucapkan, itu menentukan nasib saudara. Menentukan hidup saudara. Mau kemenangan besar? Ucapkan apa yang Tuhan ucapkan. Haleluya. Berikutnya, kita lihat ya. Di atasnya dulu. Ya, sebenarnya ini tentang 3 pahlawannya Daud. 3. Saya tadi waktu di lagi penyembahan, saya diingatkan Tuhan. Di sini ada pahlawan-pahlawan Tuhan. Itu pahlawannya Daud. Saudara pahlawan-pahlawan Tuhan. Tuhan lagi siapkan. Jadi itu God factor, Tuhan yang beri kemenangan besar. Tapi di good factor, yaitu apa tadi? Firman tadi. Perkataan kita harus sama dengan firman. Para pahlawannya mengiringi Daud, mendampingi terus, ngikut terus. Yaitu Ishibaal, orang Hakmoni, kepala Triwirah, yang mengayunkan tombaknya, garis bawahi tombaknya. Ya. Tombak bicara apa? Doa. Doa itu harus kita luncurkan seperti tombak gitu, sampai kena sasaran. Kalau ada masalah, jangan ngocopin masalah. Aduh berat nih, orang iso nih. Enggak, Tuhan sanggup beri kemenangan besar. Tuhan sudah kalahkan musuhnya. Tuhan berperang bagi aku. Tuhan ada di depan aku. Dia berperang ganti aku. Allah bangkit, berseraklah musuhnya. Terus gitu loh. Amin. Itu. Dalam doa kita ucapkan, aku sudah menang. Terima kasih Tuhan, kemenangan sudah Engkau berikan, begitu. Deklarasi, doa deklarasi seperti itu seturut firman, itu dahsyat. Artinya apa? Firman sama doa disatukan, itu luar biasa. Tombak sama pedang itu disatukan, itu luar biasa, saudara. Ini ada 2 senjata yang disebutkan di sini. Memang di cerita yang lain tentang dahsyatnya puji-pujian. Di lembah puji-pujian, mereka menyembah Tuhan, saudara, musuh-musuh tergeletak perang sendiri, itu kasus yang lain. Hari ini kita mau fokus pada 2 senjata. Yaitu good factor, faktor yang baik. Yaitu apa? Tombak sama pedang. Tombak itu apa? Doa itu. Ya, doa pribadi kita, doa syafaat harus ditancapkan. Tuap! Kena gitu. Dan yang dibunuh itu bukan 1, saudara. Kita lihat 800. Yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang. Yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dalam satu pertempuran, musuh yang dikalahkan berapa? 800, saudara. Wah, banyak sekali. Mari semua berkata banyak sekali.
Itulah kemenangan besar. Banyak. Saudara tahu dahsyatnya doa. Doa bisa menjangkau banyak, saudara. Bisa menjangkau banyak. Jangan pikir saudara doa sia-sia di sini. Kok podo baik sama aja? Enggak sama. Sedang berubah, sedang terjadi perubahan. Amin. Saya memang waktu mengalami COVID itu merasa agak lemas. Udah sehat. Lemas, tapi saya kuatkan. Saya olahraga dan sebagainya. Enggak, saya sehat. Saya tolak. Saya ucapkan terima kasih Tuhan. Aku sehat. Kau ingin aku hidup kok. Karena banyak yang masih perlu kita, pelayanan kita. Terima kasih Tuhan, kau masih percaya pada hamba-Mu. Ini adalah pencobaan yang sementara. Penderitaan itu seketika lamanya. Pada saat aku dicoba itu akan beri kemenangan. Bukan hanya kemenangan biasa. Kemenangan yang besar. Haleluya. Dan saya sembuh dengan cepat, saudara. Jadi April 14, saya cek di rumah sakit Mitra. Sudah negatif. Istri saya juga negatif. Istri saya mau ngecek takut. Aduh, gimana ya kalau positif lagi ya? Enggak! Negatif. Enggak. Itu kata dokter. Tapi apa kata dokter oleh dokter? Engkau baik-baik saja kok. Biarlah roh dan tubuhmu, roh tubuh dan jiwamu terpelihara sempurna. Let your soul, spirit and body prosper. Haleluya. Terima itu. Terima dalam roh kita. Lalu, ya ini pentingnya tuh doa itu. Doa orang benar. Jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 6 ayat 15, benar gak? Tapi di atasnya harus ngampuni dulu. Ngampuni, ada gak yang sakit hati? Mungkin karena pandemi ini pada kumpul semua, sering ketemu, sering ribut. Hati-hati itu betul. Sering ketemu, ada gesekan. Jarang ketemu, jarang ribut. Manusia gitu kalau sering ketemu, dikit-dikit tersungging. Sensitif. Kalau pekah nggak apa-apa, sensi nggak boleh. Kemarin pelayanan ada orang Muslim, saya ini orangnya sensi, bukan sensi bu, pekah. Didoakan, saya doakan 2 hari yang lalu dia bilang enak tidur pak. Sebenarnya sampai subuh saya nggak bisa tidur. Ngeri saudara. Nggak tahu lewat Facebook hamba Tuhan dari Manado, akhirnya sebelum meninggal. Sebab berhubungan dengan dia 3 tahun, setelah itu setahun sakit, gak datang lagi. Dia merasa memang diberkati, suaranya lembut, baik, sabar, sering berkati dia. Tapi hubungannya kan gak benar, dia tanya, dosa gak pak? Ya dosa saya bilang. Ya tapi saya gak mau hakimi hamba Tuhan itu. Saya bilang, kamu punya masa depan yang baik, kamu dengar firman, terima, buka hati, saya doain. Hati-hati Facebook ya. Jangan sampai kita itu termakan gitu oleh tipu daya iblis. Itu ada strategi musuh ya. Oke, kita nggak akan lama, saya akan selesaikan. Di sini coba kita lihat ya. Kita lihat ya. Itu tadi orangnya itu kan kalau kita baca itu Eliezer ya kan. Itulah yang pakai pedang itu tadi ya. Nah, kita lihat ayatnya yang berikutnya. Ayat 11 ya. Tadi kita 10 udah baca. Sesudah dia sama anak Ag, ini pahlawan yang ketiga ya. Pertama kan namanya Ishi Baal. Yang kedua namanya Eliezer. Yang ketiga namanya apa? Sama ya. Sama 17 Agustus. Di sini sudah mendahului, sudah merdeka dulu. Ya, sudah merayakan kemerdekaan dulu. Kenapa? Memang sudah merdeka, dimerdekakan. Barang siapa dimerdekakan oleh anak manusia, mereka akan sepenuhnya merdeka. Jangan lagi diikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang salah. Dalam keadaan begini masih berbuat dosa, masih senang berbuat dosa. Harus jauh, harus sadar malah. Ini saat-saatnya waktu untuk kita bertobat supaya ada pemulihan, ada pengangkatan, ada peninggian, kita dipromosikan. Jangan malah kesel dengan keadaan, malah berbuat dosa terus. Ngomel, kesel, marah, berzina dan sebagainya, lakukan hubungan yang gak benar. Dosa itu saudaraku. Kita malah menyakiti diri kita sendiri, merusak rencana Tuhan dalam diri kita. Kita lihat sama. Anak Ag, orang Halari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang, ini musuh pada kumpul loh, banyak loh. Waktu ngumpul, lalu dikatakan apa ayat 11. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ayat 12, maka berdirilah ia. Tadi kata kuncinya apa? Bangkit. Berdiri ya bangkit. Kalau orang bangkit nggak berdiri sampai duduk bukan bangkit, berdiri. Artinya siap melakukan. Saudara siap untuk menerima kemenangan besar? Siap berperang bersama Tuhan? Haleluya, siap menang bersama Tuhan? Nah lihat, ini iman. Kalau orang nggak ada iman nggak bisa bangkit, nggak bisa berdiri, duduk aja, terduduk, terdiam,
Ya terpaku, iblis maunya kita dibungkamkan mulutnya supaya diam. Supaya diam dengan keadaan, terima aja yang semua yang nggak benar. Padahal Tuhan ingin kita ini menang, ya. Kadang orang pakai masker sampai nggak tahu wajah, nggak kenalin gitu ya. Siapa ini Pasin? Oh, bukan ya. Oke, sambung. Nggak apa-apa orang nggak kenalin kita, yang penting orang mengenali Yesus, itu yang penting, amin. Di Facebook saya tulis siap melayani doa, apapun juga. Nah, wanita itu udah minta, apa saya pendeta bukan. Saya takut, soalnya tulisannya pakai bahasa Arab, saya takut ini jebakan akhirnya. Dia bisa curhat gitu, cerita semua, akhirnya didoakan. Merdeka, saudara, Tuhan mau pakai kita semua. Bukan hanya kita terima kemenangan besar, tapi kita siap memberi kemenangan besar. Ada tuayan besar, jiwa-jiwa sedang menanti. Media itu untuk kemuliaan Tuhan. Semua kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Berikutnya dikatakan begini. Berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Apa yang terjadi saat kita berdiri, saat kita bangkit, saat kita siap? Maka kita lihat ayatnya ke-12 tadi. Ia dapat mempertahankan dan memukul kala orang Filistin. Musuh-musuh yang menyerang kita, ketakutan, sakit penyakit, kekurangan, akan lari terbirit-birit. Kita bisa pertahankan apa yang Tuhan siapkan buat kita. Garis bawahi kata mempertahankan. Amin, pertahankan. Pertahankan iman kita, pertahankan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tidak akan ada yang hilang, bahkan Tuhan sedang tambahkan. Amin. Walaupun belum lihat, tapi mata iman berkata sudah terima. Mari semua angkat tangan, katakan aku sudah terima. Terima kemenangan besar. Aku siap menang bersama Tuhan. Aku terima dalam rohku. Terjadi mulai saat ini. Dalam nama Yesus. Aku sehat. Aku kuat. Aku diberkati. Tidak akan kekurangan. Haleluya. Dia dapat memukul kalah orang Filistin. Demikianlah. Diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Tidak satu kali. Beberapa kali disebut. Berarti apa? Tuhan serius. Sekali lagi ya. Enggak sekali disebut kemenangan besar. Tadi kita udah baca ayat di atasnya, ayat 10 kan. Ayat 12 juga diulangi lagi. Diberikan Tuhan kemenangan. Siapa yang beri kemenangan besar itu? Kalau Tuhan yang beri, ada yang bisa ambil nggak? Nggak bisa. Kalau manusia yang beri, kadang dia kasih, kadang enggak. Tapi kalau Tuhan yang memberi, dia nggak pernah ungkit-ungkit. Sekali dia beri, pasti dia lepaskan. Dia datang memberi hidup. Hidup dalam segala kelimpahannya. Haleluya, mari percaya, kita bangkit berdiri. Mari kita bersorak, nyanyikan lagu itu sekali lagi. Kemenangan itu, saudara. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pastor David. Mari kita nyanyikan. Mari kita bersorak. Mari kita puji dia. Mari kita sembah dia. Ayo jangan lesu. Katanya bangkit, katanya berdiri. Kok masih ada yang duduk? Kecuali yang ibu-ibu yang tua nggak apa-apa. Masih yang muda, ayo bangkit. Jadi kita udah baca firman. Siapa yang mau hormati firman? Ayo kita lakukan firman. Haleluya. Oh rabashanda rababa. Mari kita sembah dia, saudara. Oh rabashanda. Firman-Mu mengingatkan kami kemenangan besar terjadi dalam hidup kami. Dan kami boleh melihat hari ini Tuhan, kalau gereja-Mu Tuhan sertai kami sudah berjalan 17 tahun. Kami percaya Tuhan akan terus sertai Tuhan. Sampai gereja ini akan berkembang sesuai dengan nubuat yang kami terima. Sesuai dengan janji Tuhan.
Bahkan gereja ini akan memiliki Tuhan tempat atau gedung 2.500 sampai 3.000 seat. Amin. Kami percaya Tuhan, kemenangan besar itu akan terjadi juga. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kau berkati hamba-Mu Pak Pastor Sinbo Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan pakai semakin hari semakin dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga berkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Biarlah kami umat-Mu ini semuanya Tuhan. Tuhan terus lindungi kami, Tuhan terus sertai kami, bahkan Tuhan terus pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu Tuhan. Acara ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada acara sebentar ini. Pemutaran film. Ya. Ya, Bapak Ibu, ulang tahun kita hari ini kita nggak ngadakan pesta ya. Jadi rencananya memang kita ini memasang tenda, sudah mulai persiapan untuk minum-minumnya semua, makanan, kue-kue. Tapi karena pandemi PPKM seperti ini, jadi tidak bisa kita. Nanti saudara akan dibagikan kotaan, makanan nanti semuanya. Saya minta dengan hormat makannya di rumah masing-masing. Ya, nggak ada lagi yang makan sama-sama di sini. Semuanya langsung pulang makan di rumah masing-masing. Ya, biasanya kita foto-fotoan semua, nggak ada lagi acara foto-fotoan. Ya, nggak ada lagi acara foto-fotoan ya. Ya nanti sama Pak Sindu aja saya foto berdua sama istri. Ya gitu ya. Oke, ini ada video ya yang dibuatkan sama Nathan ya. Ini Nathaniel ini enggak tahu, ini luar biasa. Kita semua disuruh kirim video, enggak tahu saya mau lihat hasilnya ini ya. Kita sama-sama saksikan sebelum kita akhiri perayaan kita. Ini makanannya mau dibagi sekarang atau? Video dulu ya, nanti aja ya. Oke, Tuhan berkati ya. Suaranya kok nggak ada ya? Kalau nggak ada suaranya diulang lagi aja, nggak ada suaranya. Ada suaranya Nathan ya? Oh ada ya? Kok nggak ada ya? Mungkin siapa yang bisa bantu ini ya suaranya? Pak Yoyo, apanya yang jadi masalah ini? Kabelnya ini mungkin ya. Maaf saudara ya, sudah 17 tahun ya, tapi masalahnya tetap gini aja, nggak selesai-selesai. Mesti tadi dicek dulu. Dari tadi Ari tidak membantu. Di sini ini luar biasa saling menjaga. Ya. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday. Halo, Shalom. Usia 17 tahun selalu identik dengan satu fase baru dalam kehidupan yang disebut menjadi dewasa. Dewasa di dalam iman, dewasa di dalam pola pikir kita, dewasa dalam setiap perkataan, dan setiap tingkah laku kita. Karena itu memasuki usia 17 tahun, mari kita sama-sama seluruh jemaat GBI Narwasung Mujizat
Kita mau sama-sama terus berjuang untuk bertumbuh dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan kita terus mau bergandengan tangan untuk menumbuh kembangkan GBI Narwastu Mujizat. Dan kita percaya kita akan terus siap untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar daripada Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-17 GBI Narwastu Mujizat. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Selamat ulang tahun yang ke-17 tahun untuk GBI Narwastu Mujizat. Kiranya di usia 17 tahun ini Gereja Narwastu Mujizat boleh terus menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan kiranya di usia 17 tahun ini semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan besar. Shalom Jemaat Narwastu Mujizat, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 kepada gereja kita. Layaknya seperti remaja yang tumbuh dewasa, kiranya gereja kita makin tumbuh dewasa pula. Makin sehat gereja kita, juga jemaatnya. Makin kuat gereja kita, juga iman setiap kita. Makin harum seperti Narwastu dan jadi berkat dimanapun kita berada. Makin banyak mujizat terjadi bagi gereja kita dan jemaatnya, saya dan saudara. Agar rencana Tuhan 2.500 sampai 3.000 jiwa bagi gereja kita akan terjadi. Ulang tahun di masa pandemi tidak menghalangi, kita tetap semangat. Mari tumbuh bersama dan tetap menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Saya dan PWA sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17. Dan dari saya, Narwastu Mujizat tetap keren. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan dan dicintai oleh Tuhan. Tanpa terasa Tuhan memimpin setiap kita sudah 17 tahun Gereja Narwastu Mujizat dipimpin dan diberkati Tuhan. Dan saya percaya dan sangat percaya jemaat Narwastu Mujizat, Bapak Ibu semuanya, saudara semuanya dikasih Tuhan juga sama, terus diberkati Tuhan, dipimpin, dipelihara Tuhan sekalipun di masa sukar seperti ini. Sesuai dengan visi umum yang Tuhan berikan untuk kita, biarlah setiap kita bisa menjadi pribadi yang semakin dipercaya oleh Tuhan. Dan saya percaya ulang tahun ini, tahun 17 tahun ini, Tuhan kasih tema tentang kemenangan besar. Biarlah ketika saudara dan saya diproses oleh Tuhan, kemenangan besar tetap terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Dengan iman
Kami percaya gereja ini akan menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Makin banyak jiwa-jiwa baru IGP Narwastu Mujizat 2.500-3.000 seat akan segera Tuhan nyatakan. Shalom semuanya, apa kabar? Saya Viko. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk GPI Narwastu Mujizat. Semoga di ulang tahun yang ke-17 ini GPI Narwastu Mujizat bisa menjadi semakin berkembang dan menjadi wadah untuk orang-orang Kristen terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan hikmat kebijaksanaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera. GPI Narwastu Mujizat, di usia yang ke-17 tahun ini saya doakan GPI Narwastu Mujizat semakin bertumbuh luar biasa dan dipakai Tuhan luar biasa untuk melihat terang kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan kita semua, jemaat, seluruh gembala pengurus, kita bisa terus semakin solid bergandengan tangan, bekerja yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa ya. Makasih Nathaniel ya. Iya, ini semuanya. Sama Chelsea ya, Chelsea makasih banyak ya. Untuk semuanya ini. Tidak terasa ya. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu setiap malam doakan saya. Terima kasih banyak supaya saya tetap sehat ya. Saya ini mulai harus banyak mengerti tentang keberadaan diri saya. Tanpa terasa 17 tahun. Sudah mulai sehat, enak-enak, ada aja saudaraku. Tiba-tiba ditelepon, gegeran rumah tangga, mau cerai. Bukan di sini yang kita naungin. Saya mikir-mikir gitu, nanti ada lagi bertubi-tubi masalah apa lagi, masalah denyut nadi saya naik lagi, tinggi. Kemarin sudah enak-enak, tenang-tenang, papa saya tiba-tiba tidak bisa makan 3-4 hari. Karena apa? Gusinya bengkak, tapi tidak ngomong. 3-4 hari akhirnya nggak bisa jalan. Sudah gitu baru kita paksa makan-makan bisa jalan. Nggak tahu gimana naik tandon saudaraku. Jatuh, waduh tambah parah. Saya kepikiran berapa hari. Langsung lambung saya nggak enak, udah enak. Denyut nadi saya 110 ke atas terus sekarang. Saya mikir aduh Tuhan kok jadi gini saya ini ya. Jadi saya percaya ini kemenangan besar akan terjadi. Jemaah belum 2.500, 3.000 saudaraku ya. Masih sekian. Nah, kalau saya dengar curhat-curhat jemaat terus lemes, terus aduh pucet, repot saya kan. Makanya ini Tuhan lagi melatih saya untuk berperang. Ya, ingat tadi pesan Tuhan untuk kita. Kenakan terus pedang, melekat kepada firman. Karena pedang itu adalah firman Allah. Ya, lalu tombak juga tancapkan tombak doa. Saya percaya doa malam setiap malam saudara tidak akan pernah sia-sia. Kalau saya dan keluarga kami semuanya tetap hidup, saya percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Saya bersyukur ya sepanjang tadi ibadah saya nangis terus
Tidak bisa tahan saya. Kalau tidak karena Tuhan saya nggak bisa. Gereja tidak bisa ya. Walaupun yang meninggal sudah banyak. Tapi yang baru Tuhan kirimkan juga banyak. Saya percaya nanti ke depan lebih banyak lagi. Ini sudah 3-4 tahun ya kita tidak pernah retreat bareng ya. Kangen ya saudaraku ya. Kita doa ndang selesai pandemi semua. Kita retreat sama-sama semuanya. Lama kita tidak pernah lagi bareng-bareng seperti dulu. Foto-foto sudah berkurang. Tapi saya percaya kita berdoa, biarlah selesai pandemi semuanya kita mulai bisa bersama-sama, retreat sama-sama. Terima kasih untuk semua dukungan, para pengurus Gereja Narwasa Mujizat sampai hari ini saya dan istri tetap didukung ya. Terima kasih banyak Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita sama-sama berdiri yuk. Kita akan akhiri dalam doa. Saya minta maaf setelah ini saya dan Pak Sinbu juga enggak berdiri di depan menyambut saudara pulang. Tapi setelah ini saudara dibagi makanan kotaan itu, saudara bisa pulang mulai dari belakang dulu. Kita tertib ya, kita saling menjaga. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami tetap mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik. Tuhan yang sangat mengerti keberadaan diri kami. Biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Sebab itu Tuhan kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat mata setiap kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala yang baik, bahkan sangat baik, akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu. Tuhan akan membuat engkau berhasil, engkau yang sekolah. Bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau berhasil sekalipun di masa yang sukar. Tuhan akan terus memberkati engkau. Jehovah Jireh menyertai engkau. Tidak akan pernah kurang penyediaan Tuhan, selalu baru. Bahkan diberkatilah kesehatan.